Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dia Purwaningrum, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan kepala sekolah yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Muhammad Arifin SPD. Beliau adalah salah satu kepala sekolah di Kecamatan Cepiring yang diberi amanah untuk memimpin dua sekolah sekaligus, yaitu SD 2 Sidomulyo dan SD 1 Korowelang Anyar. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Ya. Sebelumnya ngapunten iki mengganggu waktunya panjenengan Pak. Monggo. Ini terkait dengan tugas di guru penggerak untuk mewawancarai pimpinan di lingkungan sekolah terkait pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Mohon izin untuk mewawancarai Bapak. Sakit nggih? Siap. Nggih, matur suwun, Pak. Demi suksesnya CGP. Amin. Nggih. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah kan pasti pernah menemui atau mengalami kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah nggih Bapak nggih. Nah, kalau boleh tahu ini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Memang di sekolah karena yang kita hadapi itu adalah anak-anak, sehingga banyak terjadi kasus-kasus yang tidak kita inginkan. Namun karena kita orang-orang berpendidikan harus bisa menyelesaikan kasus tersebut. Dengan kaitannya dengan pertanyaan Budia tadi, ada beberapa identifikasi yang bisa saya laksanakan seperti biasa. Yang pertama, melalui pengamatan langsung atau menghadapi langsung kasus tersebut. Istilahnya kita tidak boleh lari dengan kenyataan. Kalau kasus tersebut memang berada di lingkungan sekolah, kita harus betul-betul kita hadapi dan kita selesaikan dengan bijak. Kemudian yang kedua, melalui serap aspirasi ataupun obrolan-obrolan bersama rekan-rekan guru, sehingga kesepakatan terbaik ataupun hasil musyawarah dari rekan-rekan guru itu yang bisa kita laksanakan. Yang ketiga, dengan melakukan konfirmasi langsung dengan yang bersangkutan, karena kalau kita tidak berkonfirmasi langsung dengan yang bersangkutan, dari mana yang bersangkutan itu bisa tahu kalau anak tersebut sedang mengalami kasus. Luar biasa sekali Bapak. Berarti beberapa cara yang Bapak lakukan untuk mengidentifikasi kasus tadi, ada yang pertama adalah melakukan pengamatan nih Bapak Ya, terkait betul. dengan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian serap aspirasi atau berdiskusi dengan rekan guru bermusyawarah nggih. Kemudian selanjutnya mengkonfirmasi masalah tersebut dengan seseorang yang sedang mengalami permasalahan tersebut. Wah, luar biasa sekali nih Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua ini Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pertanyaan tersebut sudah biasa kita laksanakan, karena keduanya sama-sama punya nilai baik semuanya, walaupun diantaranya ada dampak negatifnya, itu sudah biasa. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal tersebut, kita ambil yang lebih urgen dulu. Kasus yang mana yang lebih urgen yang kita utamakan, sehingga penyelesaiannya tidak gedabiah. Jadi satu persatu mana yang lebih penting dulu.
Gitu Bu, saya kira Bu. Oh, berarti fokus untuk permasalahan mana yang paling urgent dulu nggih Iya, Bapak nggih. betul. Wah. Kemudian yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, langkah-langkahnya ada beberapa macam ini Bu. Langkah yang pertama harus mengidentifikasi kasus. Setelah kita identifikasi, kemudian divalidasi. Setelah itu kita harus melakukan pemetakan. Pemetakan itu karena kasus ini kalau tidak dipeta-petakan seperti tadi yang pertanyaan yang kedua, mana yang lebih penting, mana yang harus dikesampingkan dulu. Walaupun nantinya harus kita tangani semua. Kemudian masih ada lagi setelah kita petakan, kemudian kita analisa. Jadi kalau sudah kita analisa akar permasalahannya atau penyebabnya, kemudian kita baru bisa mengatasi. Nah, sehingga pengambilan tindakan tersebut betul-betul sangat mengena, sehingga permasalahannya bisa clear dan di belakang hari tidak timbul kasus-kasus yang sama. Walaupun nanti di tahun-tahun berikutnya akan muncul lagi karena pergantian anak. Begitu Bu. Wah, luar biasa langkah-langkahnya nih Bapak, sangat runtut sekali ya. Ada dari mengidentifikasi, kemudian memvalidasi, kemudian memetakan masalah, menganalisis, kemudian baru menyelesaikan permasalahannya dengan sangat bijaksana sekali nih. Wah, menarik sekali nih Bapak. Kemudian pertanyaan yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Untuk pengambilan keputusan selama ini memang kita selalu mengandalkan atau mengutamakan yang lebih efektif, sehingga tidak harus bertele-tele, tidak harus mencari kesana kemari. Kita yang lebih efektif adalah pengambilan keputusan dengan cara pendekatan personal. Kita harus mendekatkan diri pada yang sedang mengalami kasus atau permasalahan. Kemudian pendekatan ini kita dengan cara kekeluargaan, seperti kita mengayomi anak kita sendiri, sehingga mereka itu tidak maksudnya tidak mengalami seperti sekolahan antara murid dan guru. Kalau kita sudah pendekatan dengan kekeluargaan kan seperti anak dan bapak. Begitu Bu. Jadi secara personal atau kekeluargaan seperti itu ya Bapak Iya. ya. Oke, menarik sekali ini Bapak. Kemudian pertanyaan yang kelima Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya. Yang namanya menangani kasus atau permasalahan, apalagi itu ada dua pihak. Tidak mungkin kasus itu berjalan sendiri tanpa ada lawan, tanpa ada pihak lain. Nah, biasanya penanganan kasus ini kalau sudah selesai, itu ada salah satu pihak yang merasa kecewa atau merasa sedikit dirugikan. Tapi kalau keduanya sudah saling menghormati, saling mengerti, kemudian sudah legowo, itu yang diharapkan oleh sekolah begitu. Jadi kasus tersebut kalau kedua belah pihak sudah saling memaafkan, istilahnya, itu saya anggap sudah selesai. Karena yang bermasalah sudah saling memaafkan. Menarik sekali nih Bapak. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebetulnya
pada prinsipnya kami tidak menjadwal hal-hal semacam itu. Kalau kita mempunyai jadwal berarti kita mengharapkan ada kasus, selalu ada kasus. Nah, yang penting setiap ada kasus harus segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Apalagi nanti kalau kasus yang satu ditunda, nanti kebetulan ada kasus yang lain muncul, nah sudah harus 2 kali kerja. Nah, yang penting prinsipnya setiap ada kasus harus segera diselesaikan. Wah, menarik sekali, berarti setiap ada kasus sebisa mungkin dapat terselesaikan saat itu juga nggih Bapak nggih. Oke, kemudian pertanyaan yang selanjutnya Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, itu dalam pemecahan kasus itu tidak lepas dari orang lain. Kalau kita dalam satu lembaga sekolah, kita harus bermusyawarah dengan rekan-rekan sejawat, sehingga rasanya kalau ada kasus kemudian kita selesaikan bersama, itu akan lebih ringan. Tidak, bebannya tidak kita panggul atau pikul sendiri. Begitu. Yang kedua, harus kita komunikasikan. Selama ini yang telah kita bangun adalah komunikasi antar warga, baik itu yang berkepentingan maupun yang tidak berkepentingan. Kemudian adanya regulasi kebijaksanaan sekolah atau atasan yang mendukung penyelesaian kasus. Begitu Bu. Berarti Bapak akan melibatkan atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tadi, kalau saya menyimak ada rekan sejawat Bapak nggih, kemudian juga stakeholder yang lain di dalam dunia pendidikan mungkin nggih Bapak, yang terkait dengan permasalahan ini. Wah, menarik sekali. Ini kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Bapak? Iya. Kalau selama kita melaksanakan atau pengambilan keputusan dalam suatu kasus, kita selalu berdasarkan pada kebijaksanaan. Tidak mungkin keputusan yang kita ambil membuat semua orang puas, seperti tadi saya bilang, karena ada yang namanya kasus itu tidak hanya satu yang dialami satu orang. Kasus tersebut kadang ada kasus pertengkaran, dan sehingga mesti ada lawan. Seperti tadi yang saya bilang, yang satu puas, yang satu tidak puas. Tapi berdasarkan kebijaksanaan, yang penting yang mengalami kasus semua sudah ikhlas, sudah saling bermaafan, sehingga saya anggap kasus tersebut selesai. Nyatanya di belakang harinya juga sudah baik-baik saja. Itu Bu. Wah, menarik sekali Pak perbincangan kita hari ini. Dari diskusi kita hari ini saya mendapatkan banyak sekali wawasan ini Bapak, mendapatkan banyak sekali pelajaran, pengalaman terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Iya. Lain kali kalau ada sesuatu yang kiranya masih mengganjal, silahkan bertanya lagi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dia Purwaningrum, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Hari ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin.
Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang kepala sekolah yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Rindam Sumilir, SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SDN Kaliayu, Kecamatan Sepiring. SDN Kaliayu merupakan salah satu SD penggerak di Kecamatan Sepiring. Assalamualaikum Bu Rindam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dia. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, seperti yang panjenengan pirsani, saya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini sebelumnya saya mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya Ibu ini. Tidak apa-apa. Jadi begini Bu, ngapunten ini untuk tugas CGP, ini kami disuruh mewawancarai pemimpin di lingkungan sekitar tentang terkait pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Jadi saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu, apakah boleh Bu? Siap. Apabila itu diperlukan, saya siap membantu panjenengan. Monggo. Terima kasih sebelumnya Bu. Ya. Jadi begini Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, mungkin kan Ibu pernah mengalami kasus-kasus nggih atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah nggih Bu nggih. Nah, kalau boleh tahu ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ini Mbak Dia, sebelumnya saya merasa tersanjung dengan apa yang panjenengan sampaikan. Yang jelas kita sama-sama belajar, ya kita sama-sama belajar. Saya sebagai kepala sekolah SD Kaliayu bisa seperti sekarang ini juga karena belajar. Nah, yang Mbak Dia lakukan sekarang juga dalam taraf belajar. Oke, kalau tadi Mbak Dia kepingin mengetahui bagaimana saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah terkait dengan kebijakan kebijakan etika, iya, atau dilema etika, bujukan moral. Dilema etika itu kan sebuah kasus boleh dikatakan benar melawan benar. Ya, dilema etika kan seperti itu. Itu yang merupakan satu permasalahan yang berat. Ya. Kalau sudah benar, PS benar, kenapa harus diambil keputusan? Kan seperti itu. Maka dari itu, kita punya satu identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, Mbak. Itu yang jelas di setiap kelas itu permasalahan pasti ada. Ya. Entah itu permasalahan yang kecil, entah permasalahan yang besar, pasti ada di setiap kelas. Nah, ini cara saya mengidentifikasi kan masing-masing kelas itu kan ada buku catatan kasus. Ya, buku catatan kasus. Guru melaporkan kejadian kasus itu kepada kepala sekolah melalui catatan itu. Melalui catatan itu. Jadi saya tahu, oh kelas 1 ada permasalahan seperti ini. Ada kasus ini. Dari situ kita cari permasalahan yang mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Itu cara kita mengidentifikasinya seperti itu. Berarti menarik sekali ya Bu, menggunakan buku catatan kasus. Iya, ya Bu ya. iya, Wah, ini menarik sekali nih Bu. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Iya. Cara menjalankan keputusan, ya, memang memutuskan sebuah permasalahan tidak mudah, Mbak. Jujur itu. Kita cari akar permasalahan itu terlebih dahulu. Ya, kalau akar permasalahan itu sudah ketemu, kita diskusikan dengan para guru. Ya, jadi nanti keputusannya itu tidak semata-mata itu keputusan kepala sekolah, tapi keputusan yang sudah melalui sidang. Artinya benar tidak kasus ini harus kita apakan. Nah, di situ di dalam menjalankan sebuah keputusan yang jelas kami melibatkan guru, ya, juga orang tua, karena memang orang tua itu merupakan stakeholders yang penting bagi sekolah. Kerjasama kita dengan orang tua harus kita utamakan. Itu. Berarti Ibu akan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu, kemudian didiskusikan juga dengan rekan guru yang lain, dimusyawarahkan bagaimana solusinya.
Kemudian juga, nah ini juga menarik sekali Ibu, melibatkan juga orang tua sebagai stakeholder yang ada di pendidikan juga ya Bu ya. Wah ini menarik sekali Bu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Setiap permasalahan untuk bisa menyelesaikan itu kita punya prosedur. Yang jelas kita pelajari dulu kasus permasalahannya itu apa. Setelah itu kita diskusikan. Nah, di diskusi itu dengan tadi melibatkan guru, kemudian orang tua, itu kita mencari strategi. Ya, strategi yang pas buat satu permasalahan, satu kasus itu bagaimana? Ya, karena strategi sangat dibutuhkan. Kita dalam pengambilan keputusan tidak semena-mena saya selaku kepala sekolah ini harus begini, tidak Mbak ya. Jadi strateginya yang kita pakai itu setelah kita berdiskusi dengan para dewan guru, juga melibatkan orang tua, juga yang berimbas ke kasus itu nanti keputusan itu berdampak baik atau justru berdampak tidak baik terhadap kasus yang sedang kami tangani. Maka dari itu kita butuh strategi khusus untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik tanpa ada yang merasa istilahnya tak merasa tidak puas dengan hasil keputusan itu. Begitu. Berarti benar-benar harus membuat strategi yang bijaksana ya Bu ya, Iya, agar iya. tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu ya Bu ya. Menarik sekali nih Bu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, memang kasus dilema etika itu merupakan satu permasalahan yang berat yang tidak sewaktu-waktu langsung bisa kita selesaikan. Lah, tadi disampaikan hal-hal yang dianggap efektif ya. Di sini saya menggunakan istilahnya efektif karena memang harus ada waktu tersendiri dalam menyelesaikan. Ya, ada waktu tersendiri. Sehingga mencari rekan-rekan guru waktu yang luang kapan untuk bisa berdiskusi bersama, juga melibatkan orang tua agar kasus yang kita hadapi itu nanti tidak berdampak negatif terhadap peserta didik yang lain. Ya, jadi memang efektivitasnya itu di waktu, Mbak. Ya, waktu itu harus kita sediakan penuh untuk bukan satu hari penuh tidak, tapi waktu-waktu yang bisa untuk menentukan permasalahan itu selesai atau tidak itu ketika kita kumpul bersama dengan rekan-rekan guru. Berarti waktu ya Bu ya, Iya. efektif sekali. Iya. Oke. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, hal apa saja yang merupakan tantangan? Iya. Tantangan itu hampir setiap hari ada, Mbak. Ya, tantangan yang di sini yang pernah kami temui itu ketika di sekolah ada satu kasus orang tua tidak tahu, ya, kami panggil orang tua ke sekolah. Orang tua karena merasa tidak pernah istilahnya mendapat laporan dari anak atau kemudian dari teman atau siapa, tapi begitu dipanggil di sekolah, ya, itu merasa tidak dihargai ketika anaknya kena masalah. Lah, salah satu strategi yang penting itu sekolah membuat ini, Mbak, membuat buku pembinaan, ya, kemudian disampaikan kepada orang tua. Jadi orang tua tahu persis, oh, anakku di sekolah ada permasalahan ini. Nah, kalau orang tua yang bijak pasti akan datang ke sekolah meluruskan permasalahan itu. Tapi kalau yang merasa kadang kan orang tua itu kan karakternya banyak nih, Mbak, nih. Karakternya banyak. Ada yang mau menerima, ada yang tidak. Lah, permasalahannya yang orang tua yang tidak mau menerima itu yang jadi permasalahan. Maka kita butuh itu merupakan tantangan kami
sehingga butuh waktu, butuh jadwal untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Berarti tantangan itu justru datanya dari orang tua siswa sendiri ya Bu ya? Ya dari orang tua bisa, Iya. dari masyarakat juga bisa. Yang kurang mendukung seperti Iya, itu ya Bu ya, kurang iya, mendukung program iya. yang ada di sekolah. Di sekolah. Ya betul sekali Bu. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu akan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, kalau masalah pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika itu ketika diidentifikasi terus harus ada bukti, ya, ada tertulis sehingga saya tahu. Kemudian berikutnya kita diskusikan. Otomatis kalau diskusi kita juga butuh waktu, ya. Berarti harus karena membutuhkan waktu harus ada jadwal tersendiri. Nah, kapan penyelesaian waktu itu? Ketika kami rapat dewan guru. Ya, rapat dewan guru itu kan dalam 1 bulan minimal 1 kali. Nah, di situ kami juga mengupas kaitannya dengan permasalahan-permasalahan kasus-kasus yang ada di sekolah. Itu kalau kasusnya masih bisa istilahnya dipikir dalam jangka panjang. Tapi kalau kasus-kasus yang sifatnya amat sangat segera, kita membentuk tim, Mbak. Ya, kita membentuk tim. Jadi tidak mudah pengambilan keputusan. Meskipun saya selaku kepala sekolah tidak harus saya yang memutuskan, tidak. Kurang bijaksana sekali kalau saya memutuskan hanya satu pihak saja. Jadi kita ada waktu khusus, ada jadwal khusus. Kemudian kalau tergantung dari permasalahannya, kasusnya, ya kalau berat ya kita bentuk tim penanganan kasus tersebut. Wah, menarik sekali nih Bu. Berarti ada waktu khusus, ada jadwal khusus, kemudian juga ada tim khusus untuk menyelesaikan kasus ini ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali ini Bu. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang membantu jelas ada, Mbak. Ya, kita di sekolah itu selalu berkolaborasi antara pihak sekolah. Di situ ada guru, ada siswa, di luar sana ada orang tua, ada komite sekolah, ya. Jadi melibatkan mereka yang tergabung dalam pemangku kepentingan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di setiap permasalahan di sekolah, sehingga kita merasa ringan ketika menyelesaikan kasus, baik itu kasus yang besar ya maupun kasus yang kecil. Jadi membutuhkan seseorang itu jelas ya. Jadi saya sampaikan sebuah tim kolaborasi antara dewan guru, komite, kemudian masyarakat, juga orang tua. Jadi yang akan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tadi ada guru, ada siswa, ada orang tua, ada komite, ada masyarakat sekitar. Berarti melibatkan semua stakeholder yang ada ya Bu ya. Wah, betul menarik sekali ini Bu. Kemudian ini pertanyaan terakhir ini Bu di penghujung acara kita hari ini nih Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, setiap permasalahan pasti ada hikmahnya, ya pasti ada hikmahnya. Baik itu langsung maupun tidak langsung. Nah, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, itu yang jelas proses pendewasaan diri seseorang. Ya. Meskipun saya sudah sebagai kepala sekolah, tetapi ketika menghadapi sebuah kasus itu juga merupakan pembelajaran juga bagi kita semua. Jadi ada hikmah tersendiri sehingga kita bisa mengambil sisi positifnya ya, yang nantinya akan kita sampaikan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu bisa hidup teratur. Hidup teratur dalam arti tahu masalah-masalah atau kasus-kasus mana yang ini boleh dikerjakan, ini tidak boleh. Itu dari situ banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik dari setiap kasus.
Luar biasa sekali Bu. Ini saya juga mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berharga ini Bu. Saat kita berbincang-bincang seperti ini, saya Alhamdulillah, Mbak. mendapatkan banyak sekali wawasan ini Bu, terutama dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya ada salah kata ya Ibu minta maaf karena memang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan saya bisa berdoa Mbak Dia, mudah-mudahan nanti dengan permasalahan-permasalahan yang ada panjenengan bisa lebih dalam bijak dalam pengambilan keputusan. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu Linda. Sama-sama, Mbak. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Sama-sama, saya juga mohon maaf. Ya, mudah-mudahan sukses. Amin.